Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan keamanan atau security policy pada perusahaan, yang mana merupakan jawaban dari soal ujian akhir semester keamanan jaringan nomor 1B. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riki Rosita Rahayu, NIM A710180058, kelas B, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan keamanan atau security policy. Kebijakan keamanan adalah definisi tentang keamanan bagi suatu sistem. Dalam suatu organisasi, kebijakan keamanan adalah sebuah perencanaan, proses, standar, dan petunjuk yang didokumentasikan dengan baik yang dibutuhkan untuk memenuhi keamanan informasi. Untuk suatu organisasi tersebut dapat mengatasi kendala perilaku anggota-anggotanya serta kendala yang dikenakan pada musuh melalui mekanisme seperti door, key, dan wall. Untuk sistem, kebijakan keamanan membahas kendala fungsi dan aliran, di antaranya kendala akses oleh sistem eksternal dan musuh, termasuk program dan akses ke data oleh orang-orang atau data publik. Kebijakan keamanan informasi. Suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Perusahaan dapat menerapkan keamanan dengan pendekatan bertahap, di antaranya fase 1, inisiasi proyek, yang membentuk sebuah tim untuk mengawas proyek kebijakan keamanan tersebut. Fase 2, penyusunan kebijakan, yang berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh. Fase 3, konsultasi dan persetujuan, yang berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Fase 5, kesadaran dan edukasi, yang melaksanakan program pelatihan, kesadaran dan edukasi dalam unit-unit organisasi. Fase 5, penyebarluasan kebijakan, yang kebijakan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Kebijakan keamanan yang terpisah dikembangkan untuk yang pertama, keamanan sistem informasi, pengendalian akses sistem, keamanan personel, keamanan lingkungan fisik, keamanan komunikasi data, klasifikasi informasi, perencanaan kelangsungan usaha, dan akuntabilitas manajemen. Yang pertama, pengendalian atau kontrol merupakan mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian terbagi menjadi 3 kategori, yakni yang pertama pengendalian teknis, kedua pengendalian formal, ketiga pengendalian informal. Pengendalian teknis adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem dilakukan. Selanjutnya, pengendalian kriptografis merupakan penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika meningkatkan keamanan data dengan cara menyamarkan data dalam bentuk yang tidak dapat dibaca. Berfungsi untuk melindungi data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dari pengungkapan yang tidak terotorisasi. Selanjutnya, pengendalian fisik. Peringatan yang pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruang komputer. Perkembangan seterusnya menghasilkan kunci-kunci yang lebih canggih yang dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan. Selanjutnya, pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Kemudian, pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditunjukkan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Kebijakan keamanan. Kebijakan yang digunakan dalam kebijakan keamanan perusahaan adalah dengan menggunakan kebijakan Bring Your Own Device atau BYOD. Selain itu, dibuat juga beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fisik. Perangkat yang diperbolehkan adalah
admin dapat menyiapkan list perangkat-perangkat dan software yang diperbolehkan, contohnya smartphone, laptop, OS, dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan akses, resource mana saja yang bisa diakses perangkat BYOD, diantaranya email, kontak, kalender, dan aplikasi. Kemudian untuk penyimpanan data dapat disimpan pada hard disk yang terpisah dengan data pribadi, penentuan lokasi penyimpanan di server. Kemudian kebijakan jenjang akses pegawai, keamanan data dan perangkat BYOD, diantaranya kebijakan password dan enkripsi, kemudian monitor data yang ditransfer. Kebijakan keamanan fisik. Keamanan fisik adalah pelindung staf, perangkat keras, program jaringan, dan data dari kondisi serta kejadian fisik yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi organisasi. Langkah-langkah keamanan fisik yaitu yang pertama, penjaga keamanan lampu, pagar, kunci, alarm. Titik-titik akses ke fasilitas atau kantor harus dibatasi dan dipantau oleh closed security television atau CCTV dan alarm. Hanya dimasuki oleh orang yang berhak. Akses ke sistem komputer seperti laptop, media penyimpanan, backup harus dibatasi dan terlindungi. Layar komputer diposisikan agar tidak ada shoulder surfing dan mengunci komputer ketika penggunanya pergi. Sistem komputer yang memiliki data sensitif ditempatkan di lokasi tertutup dan terkunci. Kemudian untuk teknis, memastikan DINGAP, IDS, penyaringan spyware, pemindai virus, dan trojan diterapkan pada sistem komputer, jaringan, dan peladen. Kendali akses, yaitu autentikasi, kata sandi, izin akses direktori. Kemudian pengamanan teknis diimplementasikan dengan mekanisme keamanan perangkat keras atau perangkat lunak. Setelah itu operasional, yaitu kendali secara administratif seperti kebijakan penggunaan, perekrutan, dan keamanan. Lalu analisis ancaman dan penilaian risiko dilakukan sebagai proses yang tercatat dalam kebijakan keamanan organisasi. Keamanan fisik dirancang untuk mencegah akses tidak berhak ke sistem komputer, pencurian data dari sistem, kerusakan data yang tersimpan, kehilangan atau kerusakan sistem karena bencana alam. Orang yang bertanggung jawab dalam keamanan sistem yaitu staf keamanan fisik, staf sistem informasi, Chief Information Officer atau CEO, seluruh karyawan. Penanggulangan serangan terhadap keamanan fisik. Yang pertama, kunci ruang peladen dan diterapkan kebijakan akses fisik seperti siapa yang berhak memiliki kunci, perlindungan terhadap peladen, switch, router, kabel, dan lain-lain. Kemudian pemasangan dan pemantauan dengan kamera video seperti buku tamu, kartu pintar, token biometrik untuk mencari tahu dengan rinci secara visual kondisi fisik organisasi, teknologi deteksi gerakan yang melaporkan melalui perangkat bergerak. Setelah itu perangkat paling rentan ditempatkan dalam ruangan terkunci. Amankan komputer kerja karyawan, lalu amankan komputer dari akses fisik. Lindungi perangkat bergerak seperti laptop dan ponsel yang dapat diterapkan dengan set kata sandi pada BIOS dan akses ponsel. Pasang perangkat lunak pelacak lokasi, enkripsi data, pembaca biometrik, dan kunci rantai laptop. Setelah itu dapat melakukan backup, menonaktifkan perangkat penyimpanan eksternal, lindungi pencetak dengan menggunakan kartu pengenal untuk semua staf dan kontraktor, dan yang terakhir hati-hati terhadap perangkat mata-mata dan tailgater. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.